Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Setiap kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Mari bersama-sama kita bersama-sama mengatakan segala hormat pujian kita ada di hati yang sungguh luar biasa. Mari kita katakan seberapa yang percaya kita biar Tuhan yang ajaib. Mari tunjukkan kepada Tuhan kita mau masuk dalam hadirat dalam hadirat ada pemulihan, ada mujizat. Tuhan kerjakan hal yang percaya kepada Allah. Tuhan yang bersuka kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Setiap kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Sama-sama kita bersama-sama setiap hari bertambah hingga sungguh luar biasa. Seberapa percaya kita biar Tuhan yang ajaib. Mari tunjukkan Tuhan Yesus masuk ajaib bagiku. Haleluya. Mari nyatakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Bersama-sama serukan Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. Sekali lagi katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib. Kau berkuasa, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari bersama-sama bertepuk tangannya. Kita punya Tuhan yang ajaib, katakan amin. Haleluya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari nyatakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat,
mujizat dalam Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa ada mujizat di dalam perbuatannya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita mau mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Kita percaya Indonesia, seluruh bumi mengalami pencurahan yang terbesar ini. Haleluya. Mari bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita percaya api pencurahan Roh Kudus yang terbesar diberikan bagi setiap kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban selama-lamanya. Haleluya. Ku percaya selamanya ku kan tetap menyembah-Mu. Kami akan tetap menyembah-Mu meski kami belum menerima jawaban. Ku tetap menyembah Engkau Raja kami. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Angkat suaramu, tinggikan namanya. Mari masuk ke dalam tatanya, masuk ke dalam hadirannya. Lebih lagi, keluar dari rutinitasmu, keluar dari rutinitasmu. Sembah Dia. Oh, haleluya. Jesus, we worship you. Jesus, you are mighty. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Nyatakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Nyatakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku.
tersedia bagiku. Selamanya ku cinta, nyatakan hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban bagi setiap kami. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu, yakin dan percayalah, hanya Dia sumber jawaban. Tidak ada jawaban di tempat lain, hanya di dalam-Mu Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta, selamanya ku cinta, selamanya ku cinta, selamanya ku cinta. Jesus, selamanya Engkau yang menjadi tempat pengharapan. Ku selalu percaya akan janji-Mu. Mari bersama-sama di pagi hari ini, apapun ketakutanmu, apapun kekhawatiranmu, mari datang kepada Dia. Dia sumber jawaban, Dia sumber jawaban, Dia sumber pengharapan. Mari bersama-sama masuk lebih lagi, serahkan seluruhnya. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I see. Dengan mengangkat tanganmu, Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong
To you, you're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Let's sing together. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Oh, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Biar di pagi hari ini kita mau nyatakan kepada Tuhan, tidak ada satupun yang bisa kita andalkan, yang bisa kita taruh pengharapan. Tidak ada seorang pun selain Dia, Yesus namanya. Selain Dia, Yesus namanya. Hanya Dia tempat jawaban, tempat pengharapan. Aku percaya, katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya kepadamu, kepadamu. Hidala bara bara karala bara 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 bashe. Hidala bara karala bara 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 bo. Hidala bara bashe karala bara bara bo. Hikarala bara 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 bashe karala bara bo. Haleluya, haleluya. Jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas. Dia ada bagi setiap kita. Jangan takut, jangan ragu, karena Dia menopang, Dia melindungi setiap kita. Sebab firman-Nya berkata, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, karena firman-Nya ada selalu bersama kita, yang menopang, yang melindungi setiap kita. Mari angkat kedua tanganmu. Lord Jesus, I believe, I believe, I believe. Let's sing together. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe forever, forever. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Biar di pagi hari ini kami mengakui bahwa Engkau satu-satunya yang kami percaya. Engkau satu-satunya Tuhan bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan, apapun ketakutan dan keraguanmu, kamu mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan biar pagi hari ini kita menyatakan, kami selalu percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, meski dunia membuat kami jauh dari Engkau, tapi pagi hari ini kami mau katakan, Engkau tetap Tuhan bagi kami. Engkau tetap Allah bagi setiap kami. Bolehkah jemaat Tuhan, mari bersama-sama angkat kedua tanganmu. Saya mau ajak kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
dengan hati yang fokus kepada Tuhan, menyerah, berserah kepada Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Mari jemaat Tuhan sekali bersama-sama katakan, Jesus, I believe. Jesus, I believe. Apapun ketakutanmu, tetap percaya. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing together. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, mari dengan mengangkat kedua tanganmu. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah.
Orala bayara la baya sandara la bayara. Orala bayara la baya sandara la. Ora bayara la bayara la. Orala baya sandara la. Orala bayara la baya sandara bayara. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada minggu yang pertama di bulan Februari ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau melindungi setiap kami sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk hidup. Engkau berikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Kau sampaikan firman-Mu pada hari ini. Biar urapan turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya setiap firman yang ditaburkan pada hari ini tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Karena firman itu akan melakukan segala kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan yang di rumah-rumah, yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube saudara. Terima kasih saudara. Kami sungguh bersyukur kita boleh ada pada pagi hari ini. Untuk kita bersama-sama kita beribadah pada hari ini. Dan saat ini kita hari-hari ini masih ada di dalam kondisi pandemi. Kita masih beribadah di rumah-rumah. Saudara, hari-hari ini kita ada di dalam padang gurun, ya. Maka itu saya mau sampaikan judul kita pada hari ini, padang gurun ujian integritas. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita saat ini kita sedang memasuki satu era, satu masa yang tidak menyenangkan, ya. Kita tidak bisa beribadah dengan bebas. Kita tidak bisa bersosialisasi dengan bebas. Ya. Nah, kondisi seperti ini saya mau katakan kita sedang ada di dalam padang gurun, saudara. Amin, saudara. Ya. Amin atau tidak amin, saudara, ada di dalam padang gurun. Baik, saudara. Nah, Mazmur 92 ayat 14 sampai 16 katakan begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik saudara, inilah yang ada saudara dikatakan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan, ya. Saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini, ya. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menjagai kita, saudara, ya. Dia bilang gini, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Ya, Tuhan mau hari-hari ini kita ini mengenal nama Tuhan dan kita hatinya melekat. Jadi bukan hanya mengenal, ya, diawali dengan kita tahu mengenai Tuhan. Kemudian kita mengenal dan Tuhan mau kita ini harus melekat kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah saudara, dikatakan kalau ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Artinya saudara, tidak ada jaminan orang Kristen, anak Tuhan, ya, tidak masuk di dalam padang gurun, ya. Semua kita alami saudara hari-hari ini, ya. Tapi saudara, firman Tuhan katakan orang yang hatinya melekat, yang dia mengenal nama Tuhan, ya, dikatakan kalau kita berseru, Tuhan akan menjawab dan menyertai kita di dalam kesesakan, sehingga kita bisa sanggup melewati hari demi hari. Amin saudara. Ya. Nah, ini saudara, saya teringat dengan peristiwa bagaimana Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Ya, boleh ditayangkan slide-slide selanjutnya. Ya, Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir. Nah, slide berikutnya saudara bisa lihat di dalam Keluaran 40 ayat 34 sampai 38 berbicara bagaimana Tuhan membawa umat Israel, ya, di padang gurun dengan tiang awan, tiang api, ya, di mana mereka diajar untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, nah kita lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, boleh ditayangkan slide, ya. Nah, jadi saudara di sini kalau kita bisa lihat, ini adalah satu gambaran bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Jadi ada proses justification, pembenaran. Ada proses sanctification, ya, pengudusan, penyucian, dan glorification adalah masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat bangsa Israel, mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, mereka dibawa keluar dari Mesir, itu berbicara orang yang percaya, orang yang lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka melalui Laut Merah, itu gambaran baptisan. Jadi orang yang keluar dari Mesir, orang yang diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya, ya, dia dibaptiskan saudara, sebagai iman, sebagai tanda percaya. Tidak cukup dari situ saudara. Bangsa Israel dibawa masuk ke padang gurun. Padang gurun berbicara adalah baptisan api saudara, di mana Tuhan membentuk karakter daripada bangsa Israel. Tuhan juga mau saudara, di dalam proses pengudusan, makanya orang Kristen tidak akan terhindar, ya, tadi dikatakan dari kesesakan. Tetapi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, sekalipun kita ada di padang gurun, Tuhan akan menyertai kita. Ya, Tuhan akan membentuk kita melalui padang gurun ini, di mana kita tidak bisa melakukan sesuai apa yang kita mau saudara. Nah, padang gurun ini adalah pembentukan karakter dan juga termasuk ujian integritas. Ya. Nah, saudara lihat kalau di padang gurun Tuhan berikan penyertaan melalui mana dan burung puyuh. Juga pakaian mereka tidak rusak saudara. 40 tahun mereka di padang gurun. Ya, Tuhan berikan waktu di padang gurun, ya. Mereka mengalami tiang awan, tiang api, penyertaan Roh Kudus saudara. Ya. Tiang awan, tiang api itu berbicara penyertaan Tuhan. Kemudian waktu di padang gurun juga Tuhan berikan 10 perintah Allah.
Ini berbicara pada waktu pengudusan. Ya, itu ada baptisan api. Ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Roh Kudus. Ada tanda-tanda dan mujizat. Mereka boleh makan mana dari sorga. Mereka boleh diberikan makanan burung puyuh. Selama 40 tahun penyertaan Tuhan begitu ajaib, saudara. Saudara, hari-hari ini mungkin ada saudara yang di rumah maupun di tempat ini. Saudara alami hari-hari ini di dalam padang gurun, ya, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang kita alami dengan penderitaan, kesesakan. Tapi Tuhan katakan, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan luputkan. Tuhan akan sertai saudara dan saya. Katakan amin. Nah, saudara, setelah itu bangsa Israel masuk ke dalam glorification. Ya, mereka masuk dalam tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Saudara mau menikmati kelimpahan? Saudara mau menikmati kemuliaan Tuhan? Amin, saudara. Tapi saudara, kalau saudara lihat berapa banyak bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Berapa banyak bangsa Israel yang bisa masuk ke tanah Kanaan? Tidak banyak, saudara. Nah, saudara bisa lihat yang keluar dari Mesir itu ada sekitar 2 juta orang. Ya. Nah, itu di dalam Bilangan 1 ayat 45 sampai 46 dikatakan. 1 tahun setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka menghitung. Makanya ini ada di dalam kitab Bilangan. Ya. Jadi setelah dihitung jumlah laki-laki orang Israel berusia 20 tahun ke atas, ada 603.550 orang. Jadi ini usia dewasa, ya. Di atas 20 ada laki-laki 603.550 ya. Nah, saudara, jadi ada 600.000. Kalau satu laki-laki dia membawa lagi 2 aja, ya, 1 istri 1 anak, saudara. Itu sudah kali 3. Jadi kira-kira bangsa Israel yang keluar dari Mesir saat itu ada 2 juta orang. Itu kira-kira, bahkan bisa lebih. Nah, ketika orang Israel itu sebenarnya berangkat dari Mesir, dari tanah Kanaan, mereka memang jumlah mereka hanya 66 orang. Ya, saudara ingat pada waktu itu keluarga Yusuf, ya. Yusuf waktu di Mesir kemudian membawa keluarganya ke Mesir, saudara, ya. Nah, keluarganya itu total hanya 70 orang di Mesir. Dan selama 430 tahun mereka ada di Mesir. Mereka beranak cucu dari 70 orang menjadi 2 juta lebih, ya. Nah, dikatakan di situ mereka menjadi suatu bangsa yang besar di dalam Ulangan 26 ayat ke-5. Ya, sehingga waktu mereka keluar dari Mesir itu yang 600.000 itu belum termasuk anak, ya, belum termasuk istri atau perempuan dan anak-anak, ya. Nah, sekarang yang masuk ke tanah Kanaan, ya, ternyata berapa orang? Hanya 2 orang dari yang dihitung 600.000. Saya bayangkan. Dari 600.000, ya, 603.550 yang sudah dihitung. Ternyata hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi kalau kita lihat begini, saudara, saringan Tuhan itu sangat-sangat ketat. Nah, pertanyaannya,
kenapa hanya 2 orang? Kenapa hanya Yosua dan Kaleb daripada generasi pertama waktu mereka masuk? Ya. Kenapa hanya Yosua dan Kaleb? Nah, di dalam Bilangan 32 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Di dalam bahasa Ibraninya dikatakan Waimale, ya, artinya followed fully. Ya, artinya setiap firman Tuhan itu dilakukan penuh, tidak ada yang tertinggal. Ya, benar-benar diikuti oleh Yosua dan Kaleb. Itulah rahasianya, saudara. Tuhan juga mau hari-hari ini, ya, kita harus benar-benar dikatakan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hatimu? Katakan amin. Ya. Kalau enggak amin, saudara, enggak kebahagiaan masuk ke tanah perjanjian. Suka atau tidak suka, ini kita belajar dari umat Israel. Di dalam Bilangan 42 ayat di Bilangan 14 ayat 21 sampai ke 24 dikatakan, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun mereka telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Jadi saudara, ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Ya. Mereka mendengar, mereka mengalami, mereka melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka dikatakan 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suara. Nah, di ayat ke-24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa. Dikatakan saudara, different spirit. Ya, bukan punya kelainan jiwa, tapi rohnya yang lain. Nah saudara, Tuhan mau kita mempunyai roh yang berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Jadi tahun 2021 ini kita masuk tahun integritas, saudara. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 dikatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 41 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Itulah firman Tuhan untuk tahun integritas. Nah, saat ini saudara, kita di dalam pandemi adalah masuk di dalam padang gurun. Itu artinya saudara, kita ada masuk di dalam proses sanctification, pengudusan,
Disinilah ujian integritas. Tuhan izinkan umat Tuhan masuk di dalam padang gurun. Karena apa saudara? Pertama, tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Saudara lihat di mana-mana gunung meletus, di mana-mana ada musibah, di mana-mana saudara. Tuhan sedang mempersiapkan satu umat yang layak. Ya, melalui pandemi ini saudara lihat bagaimana orang-orang hari-hari ini saudara. Ya, mereka tidak bisa bergerak, mereka hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan mau mengubah pola hidup yang mapan, yang rutinitas. Termasuk saudara beribadah secara rutinitas. Tuhan mau sesuatu yang berbeda. Sehingga saudara tidak seperti biasa saja saudara. Yang keempat, Tuhan mau menghancurkan kesombongan, kedegilan hati manusia saudara. Termasuk gereja Tuhan saudara. Saudara hari-hari ini mau gereja punya gereja yang sebesar apapun. Mereka tidak bisa beribadah. Tidak bisa saudara. Nah kedegilan hati manusia saudara hari-hari saudara lihat. Bagaimana ya orang melawan kehendak Tuhan. Orang melawan firman Tuhan. Mereka hidup maunya bebas merdeka saudara. Yang laki mau jadi perempuan, yang perempuan mau jadi laki saudara. Itu yang terjadi hari-hari ini saudara. Ya. Nah Tuhan mau saudara bahwa umatnya hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Yaitu kepada Roh Kudus. Nah saudara, apa yang firman Tuhan katakan di dalam pandemi ini? Slide berikutnya saudara. Slide berikutnya. Nah di dalam Yesaya dikatakan, mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu. Sesudah engkau masuk bersembunyi barang sesaat lamanya. Amsal 22 ayat 3 dan 27 ayat 12 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah. Artinya saudara hari-hari ini Tuhan mau saudara kita ini bersembunyi. Kenapa bersembunyi saudara? Ya, seperti Tuhan bawa umat Israel bersembunyi di padang gurun. Supaya apa? Supaya fokus hanya dengan Tuhan saja. Ya, karena mereka tidak bisa ngapa-ngapain, mereka tidak bisa bercocok tanam, ya. Mereka hanya ikutin tiang awan, tiang api, tiang awan, tiang api. Kapan Tuhan mau mereka bergerak, mereka harus bergerak. Mereka tidak bisa ikut dengan maunya mereka sendiri. Nah, apa yang Tuhan mau melalui masa pandemi kita? Ada 4 saudara hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama, waktunya bersembunyi. Apa itu bersembunyi? Ya waktu teduh bersama Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini justru kita banyak beribadah. Ya, makanya waktu umat Israel diberikan tuntunan untuk membuat kemah suci, saudara. Tujuan di padang gurun adalah supaya mendekatkan umat Israel kepada Tuhan. Nah, kita hari-hari ini Tuhan sebenarnya mau, saudara. Saudara dan saya ini semakin banyak ada di dalam hadirat Tuhan. Makanya kita pakai saudara melalui Zoom, melalui ibadah online saudara. Sekarang tanpa batas saudara. Saudara ada dimanapun saudara bisa beribadah. Mau pagi, mau siang, mau malam saudara tinggal pegang HP saudara. Saudara ikut di dalam ibadah Zoom. Ya, saudara bisa ikut cool saudara, saya mau sampaikan saudara. Ya, jangan sia-siakan waktu ini. Saudara bisa ikut kur. Saudara bisa ikut rumah doa jam 5:30 pagi saudara. Bangun rohmu saudara. Nah, perbanyak waktu belajar firman Tuhan. Hari-hari ini banyak seminar. Banyak pelajaran kita selesai KOM 100 saudara. Di masa pandemi kita masuk KOM 200 saudara. Bahkan sebentar lagi ini ada lagi KOM 300. Pergunakan waktu. Tuhan mau kita banyak belajar firman Tuhan hari-hari ini. Yang kedua saudara, ya Tuhan dalam persembunyian ini Tuhan mau kita juga introspeksi. Apa yang udah kita lakukan selama ini. Nah yang Tuhan mau yang kedua adalah jaga integritas. Apa itu integritas? Kita ada di dalam
insan Pentakosta. Gereja kita adalah gereja Bethel Indonesia. Kita percaya bahwa ciri khas daripada insan Pentakosta di GBI kita, di GBI Gatot Subroto, kita percaya mengenai pencurahan Roh Kudus, berbahasa roh. Kita percaya ada mujizat, ada kesembuhan ilahi. Nah, itu harus kita lakukan. Apa yang kita percayai, kita lakukan, kita jalankan. Kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan mau, saudara, untuk menjaga integritas kita. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus kudus, kita harus terpisah dari dunia ini. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dan menjaga integritas artinya, saudara, mempersembahkan yang terbaik. Saudara, kalau di kantor, saudara, di dalam pekerjaan profesional, orang yang profesional yang menjaga integritas, mereka akan bekerja sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan hasil kerja yang terbaik. Demikian juga Tuhan mau, saudara, kita menjaga integritas. Artinya kita harus mempersembahkan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Tenaga kita, waktu kita. Kita harus berikan, sisihkan, bukan sisakan. Pikiran kita, saudara, hati kita. Tuhan mau hati kita kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Dan juga, saudara, harta kita. Ini waktunya, saudara, kita mempersembahkan yang terbaik. Di awal tahun ini, saudara, seperti biasa kita sudah 10 tahun terakhir kita memberikan buah sulung, saudara. Itu yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Itu belum apa-apa, saudara, dari apa yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus menjaga protokol kesehatan. Pak Niko bilang, bukan 3M, 4M, 5, ini 6M, saudara. Ya. Jadi sudah pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, batasi mobilitas. Jangan kemana-mana kalau tidak perlu. Jangan cuma hanya untuk ngobrol-ngobrol, makan-makan, ya. Jangan, saudara. Yang tidak penting-penting hindari, saudara. Menjauhi kerumunan, kalaupun terpaksa, jauhi kerumunan, ya. Cari tempat yang agak jauh, saudara. Dan juga dikatakan menyiapkan untuk ikut vaksinasi. Ya, gembala kita yang usia sudah 72 tahun, saudara, bulan Februari ini. Ya, dia berulang tahun tanggal 20. Dan Tuhan mau pakai dia terus, saudara. Dan dia menyiapkan diri untuk vaksinasi. Yang keempat, jaga hati, tetap percaya. Belajar mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun, saudara. Jangan andalkan manusia. Ya, karena apa? Tuhan pakai tiang awan, tiang api. Bangsa Israel dituntun tidak pernah tersesat selama 40 tahun. Siang kepanasan, malam kedinginan. Dan saudara, kita harus banyak bersyukur. Kita harus belajar bersabar, menantikan Tuhan. Dan juga kemarin ditekankan, kita harus belajar untuk kesehatian, unity. Unity ada di mana? Di rumah doa, di menara doa. Ini adalah unity, saudara. Jangan berdoa sendiri-sendiri, tapi saudara, Tuhan mau kita unity bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang di rumah-rumah saudara yang belum ada roti dan anggur, saudara bisa pakai biskuit maupun teh maupun sirup yang berwarna merah, saudara. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Pengorbananmu bagiku terlalu
dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau Pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita mau masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk jemaat di atas 12 tahun. Dan sesudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dan memberi diri dibaptis. Jadi anak-anak tidak boleh mengambil perjamuan kudus ini, saudara. Mari kita siapkan hati kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari saudara, kita persiapkan hati kita, saudara. Saudara yang di rumah-rumah, saudara, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Bapa, sungguh kami mengucap syukur kalau Engkau sudah mati 2000 tahun yang lalu. Engkau menebus dosa kami. Engkau mati di kayu salib hanya untuk kami boleh diselamatkan. Sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus, di mana kami mau memperingati, memberitakan kematian Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Engkau layakkan kami. Sucikan, kuduskan kami, Tuhan. Kami mau masuk di dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang benar, Tuhan, di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami masuk dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Kita pegang anggur di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Saudara masing-masing, saudara di rumah-rumah, saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur. Ucapkan terima kasih-Mu. Terima kasih. Aralabayaso. Terima kasih Yesus. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya Tuhanku. Haleluya. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh masuk di dalam perjamuan kudus. Kami boleh menikmati. Kami sudah boleh mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah menyertai setiap anak-anak-Mu. Sekalipun kami masuk di dalam padang gurun, di dalam pandemi, Engkau tetap hadir Tuhan. Sebagaimana Engkau hadir sebagai tiang awan, tiang api. Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau juga menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan makan dan minum saudara. Tuhan, Engkau memberikan Tuhan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang membentuk anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam hari-hari ini kami boleh dibantu untuk kami boleh menjadi serupa dengan gambaran Engkau. Dan kami boleh siap menjadi umat yang layak. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang ada di rumah-rumah. Tuhan yang beribadah, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Ada mujizat. Haleluya, terima kasih. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang berbeban berat Tuhan angkat segala beban berat. Yang terbelenggu terikat Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk gembala sidang kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, keempat wakil gembala. Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati setiap anak-anak, setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikan visi misi yang baru Tuhan. Dan boleh membawa gereja-Mu Tuhan semakin hari semakin dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh gembala rayon Tuhan. Rayon 1G juga hamba-Mu Pendeta Johannes Raja Kuku. Tuhan juga berkati seluruh gembala-gembala di rayon 1G. Dan juga seluruh pengerja Tuhan di GB Basura, kami percaya juga Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemerintah dan bangsa kami Indonesia juga ke dalam tangan-Mu. Buat presiden kami Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, Engkau yang berikan hikmat Tuhan. Untuk boleh membawa bangsa ini keluar daripada pandemi dan resesi ini. Berikan hikmat yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat setiap kami yang sudah boleh beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai di dalam kehidupan kami sepanjang minggu depan ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat, kasih karunia, damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di dalam Putra yang tunggal kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penyertaan, perlindungan, penghiburan, kuasa, otoritas, hikmat, pengurapan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan permai menjemput kita semuanya, bahkan sampai kekal selama-lamanya.
Saudara yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Saudara boleh memberikan persembahan ataupun mengembalikan persepuluhan. Saudara boleh memberikan juga buah sulung pada hari ini. Di layar akan segera ditayangkan untuk saudara boleh memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya, diberkati setiap kita yang memberi dalam nama Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik.
karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.